Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2, masih seputaran masalah kitab yang menjelaskan taubat. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang kewajiban taubat dan keutamaannya. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa bayanu wujubit taubati wa fadliha. Adapun kewajiban atau wajibnya taubat, wa fadliha, dan keutamaan daripada taubat. Kenapa manusia itu menjadi wajib taubat? Karena manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa, tidak lepas dari kesalahan dan dari dosa. Dan karena salah dan dosa itu kalau dibiarkan bertumpuk-tumpuk, nanti itu sangat membahayakan kepada hati manusia itu sendiri. Di mana kita tahu ketika dosa itu bertumpuk-tumpuk, maka ia akan menutupi hati kita. Sehingga boleh jadi bahwa hati yang ditumpuki dengan dosa-dosa yang banyak itu nanti bisa menjadi mahjub atau tertutupnya seseorang bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tobat menjadi satu solusi bagaimana kita itu akan selalu diberikan kemudahan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia itu, terutama orang mukmin, kalau dosa kecil dibiarkan satu persatu, ya, maka dosa yang kecil itu akan menjadi dosa besar kalau nanti berkumpul banyak. Dan kalau sudah berkumpul banyak, tentu itu nanti akan menutupi kepada hati. Dan itu yang disebut dengan akhirnya menjadi hati yang tertutup, ghishawah. Kalau sudah ghishawah bahaya. Maka ini di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarin ghishawah. Kalau sudah ghishawah, walahum adzabun adzim. Jadi marilah kita cepat bertaubat. Takut nanti kalau kita tidak cepat taubat, siapa tahu bahwa ajal kita itu lebih dahulu untuk menjemput kita, atau kita akan tertutup untuk selama-lamanya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kewajiban taubat itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Pertama, ya, kita dengan cepat bertaubat itu bahwa nantinya kita akan memudahkan kepada kita untuk selalu usul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'lam, ketahuilah anna wujubat taubati, ing sesungguhnya kewajiban taubat itu zahirun, jelas, bil akhbari, dengan didasari beberapa hadis, wal ayati, dan didasari oleh beberapa ayat. Jadi sekali lagi bahwa taubat, ya, wajibnya seseorang itu bertaubat atau kewajiban bertaubat itu sebuah keniscayaan yang tidak boleh kita tunda, yang tidak boleh kita ulur-ulur, kita undur. Ya.
Karena kita akan berpacu dengan hidup, berpacu dengan antara hidup dan mati. Dan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan, yang mendorong agar orang melakukan taubat, yang mana bahwa taubat itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang mukmin yang penuh dengan dosa. Ayat dan hadis itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah seperti at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Bahwa taubat, adapun orang yang bertaubat dari dosa itu persis seperti orang yang tidak pernah punya dosa setelah itu. Itu di dalam hadis. Jadi sesungguhnya ketika kita sadar betul akan betapa bahayanya orang itu, betapa bahayanya orang tidak cepat taubat, betapa bahayanya ketika orang itu bertumpuk-tumpuk dosa ke jiwa, betapa bahaya, baru akan sadar bahwa taubat itu betul-betul urgen dan penting. Maka itu bersegera untuk bertaubat. Maka itu kewajiban taubat itu sesungguhnya kewajiban yang sudah diperintahkan, yang didasari di dalam Al-Quran. Hadisnya seperti tadi, dan di dalam ayat Al-Quran sebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Watubu, dan bertaubatlah ya ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, jami'an, setelah keseluruhan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin semuanya. Jadi ini tidak ada batas usia, apakah itu muda apalagi tua, tidak ada batas usia. Begitu orang itu salah, begitu orang dosa, maka wajib hukumnya untuk bertaubat. Dan orang menyadari ya, akan penting dan akan wajibnya taubat itu, salah satunya karena ilmu. Sudah saya katakan, salah satunya adalah karena ilmu. Dan tentu sumber ilmu adalah Al-Quran, sumber ilmu adalah Al-Hadis. Sehingga bagi orang-orang yang bisa memahami itu, memahami teks-teks di dalam ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan taubat, kewajiban taubat, orang-orang yang memahami tentang hadis-hadis yang terkait dengan taubat, maka itu menjadi sebuah dorongan ya, seseorang untuk melakukan taubat sebagai kewajiban. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan hal itu? Artinya orangnya memang tidak berilmu, ya, orangnya tidak banyak paham terhadap hadis-hadis, terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka dalam konteks ini Allah juga tetap akan memberikan ruang dan peluang. Ruang dan peluang bagi orang-orang yang memang tidak memahami akan wajibnya taubat atas dosa-dosa. Mungkin bagi orang yang pintar, orang yang bisa membaca Al-Quran, bisa memahami hadis, bahwa hadis-hadis dan ayat-ayat itu bisa menjadikan sebuah dorongan kuat untuk melakukan taubat, ya, untuk melakukan dan menjadikan taubat itu sebagai kewajiban. Tapi bagi orang-orang yang tidak memahami itu, tentu ini Allah Subhanahu wa taala nanti juga akan memberikan satu, yaitu kesempatan. Maka itu dilanjutkan di dalam penjelasan Imam Ghazali, wa adapun wujubut taubah, kewajiban taubat itu wadihun, juga jelas, binuril basirati, melalui cahaya mata hati. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa kewajiban taubat itu sudah jelas di dalam hadis, sudah jelas di dalam
ayat-ayat Al-Quran. Itu bagi orang yang mampu memahami itu akan menjadi pelecut, menjadi sebuah pendorong kuat akan wajibnya melakukan taubat atas dosa-dosa. Tetapi bagi yang tidak memahami melalui ilmu, maka Allah akan juga memberikan cara lain, yaitu melalui melalui binuril basirah, melalui cahaya ketajaman mata hati. Bagi siapa itu indaman infatahat, bagi orang infatahat yang terbuka apa basiratu mata hatinya. Jadi bagi orang-orang yang mata hatinya terbuka, itu juga bisa menjadi sebuah dalil, sebuah pegangan, sebuah alat untuk menghantarkan seseorang itu untuk melakukan taubat. Wa syarahallahu binuril imani sadrahu wa syarahadan, Allah membuka lebar, wa syarahadan membuka lebar atau membuka dengan lapang. Siapa Allah? Allah binuril imani, melalui cahaya keimanan, sadrahu akan dadanya seseorang. Maka ketika Allah akan menunjukkan bahwa kepada orang-orang yang tidak mengerti isi Al-Quran, mengerti terhadap isi hadis, maka Allah akan pahamkan akan kewajiban taubat itu melalui nuril iman, cahaya keimanan, sehingga dada yang sempit itu akan menjadi lapang ketika Allah sudah memberikan cahaya basirah mata batin, mata hati kepada seseorang. Kalau sudah seperti itu, hatta iktadaro, sehingga punya kemampuan, siapa basirah, orang yang mempunyai ketajaman mata hati itu akhirnya punya kemampuan. Kemampuan apa? Ala ayas'a, untuk berjalan, untuk meniti, untuk menapaki, binurihi, melalui cahayanya, cahaya iman, alladzi baina yadayhi, yang ada di hadapannya orang itu. Berjalan fi dzulumatil jahli, di dalam kegelapan kebodohan. Jadi walaupun orang itu bodoh, walaupun orang itu tidak mengerti Al-Quran, tidak memahami terhadap hadis, tapi oleh Allah dipahamkan akan kewajiban taubat itu melalui cahaya-cahaya nur basirah yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang, sehingga mustahnian, sehingga halnya tidak butuh lagi. Kalau sudah seperti itu, mustahnian, sudah cukup, tidak membutuhkan anqaidin, dari seorang qaid penuntun, sudah tidak perlu guru lagi, sudah tidak perlu mursyid lagi. Sekalipun dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca hadis, bahwa orang itu sudah cukup dengan diantarkan oleh cahaya Allah tadi. Yas'a baina aydihim, di Al-Quran itu yas'a, berjalan melalui cahaya-cahayanya Allah, baina aydihim, di antara mereka, di antara di antara orang-orang yang diantarkan oleh Allah melalui cahaya. Mustaghniyan an qaidin, cukup, tidak butuh lagi an qaidin, dari seorang penuntun, yaquduhu, yang akan menuntun siapa qaidhu, kepada orang, bi kulli khutwatin, pada setiap langkah. Jadi langkah-langkahnya sudah tidak perlu. Tidak perlu seorang guru, tidak perlu lagi, karena dia sudah tidak bisa baca Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi memahami kepada hadis. Maka Allah kadang-kadang
untuk memperkenalkan seseorang terhadap kewajiban taubat itu melalui yaitu hidayahnya. Fasaliku, maka adapun orang yang menempuh jalan menuju Allah, ya, menempuh jalan menuju Allah itu artinya ya orang memahami bahwa betapa pentingnya kewajiban taubat. Itu artinya kan taubat itu kan ingin kembali kepada Allah. Orang yang menuju jalan kepada Allah. Jadi orang yang menuju jalan kepada Allah itu imma a'ma wa imma basirun. Ada kalanya orang yang menuju jalan menuju kepada Allah itu, orang itu ada kalanya imma a'ma, orang itu buta. Artinya buta itu apa? Artinya buta itu adalah la yastaghni anil qaidi. La yastaghni artinya tidak kaya. Artinya dia butuh. Orang itu adalah orang yang butuh anil qaidi, dari orang yang menuntun. Ya karena buta. Ibaratnya seperti orang buta punya cita-cita baik, punya keinginan untuk menuju ke masjid. Bagus, keinginannya mau sholat ke masjid. Tapi karena buta, kira-kira apakah dia bisa sampai cepat ke sana? Ya, kira-kira. Tentu sampainya sih sampai, tapi agak lama kalau tanpa penuntun. Maka itu orang yang menuju kepada Allah dalam keadaan bodoh, tidak mengerti sama sekali, itu harus didampingi oleh seorang penuntun. Fi khutwatihi, di dalam langkah-langkahnya. Biar nanti juga tidak sesat. Biar nanti tidak terjebak lubang-lubang yang ada di jalan itu. Maka penting ini seorang guru, ya, seorang mursyid itu penting. Seorang guru, seorang mursyid itu penting bagi orang yang menuju kepada Allah, dia dalam keadaan tidak mengerti, bodoh atau buta. Begitu juga orang di dalam belajar agama, ya, masih awal-awal dia baru bisa baca Quran, baru bisa membaca hadis. Jangan kemudian memahami sendiri, jangan kemudian dipahami sendiri dari ayat-ayat Al-Quran. Karena Anda masih dalam keadaan juga masih belum bisa, ya, betul. Anda masih dalam keadaan buta, itu butuh pendamping, seorang guru, seorang mursyid, seorang alim yang menuntun kepada saudara. Tidak cukup kalau hanya belajar di Google, itu tidak cukup. Harus belajar ke kiai, ke guru-guru yang alim, ke pondok, santren. Jadi orang yang menuju kepada Allah dalam pertaubatan itu ada yang modelnya seperti itu. Sehingga perjalanan taubat itu juga tidak, perjalanan taubatnya itu lama juga, karena akan gampang digoyahkan. Ya, nanti dituntun, ya, ibaratnya orang dituntun ke masjid. Kalau penuntunnya itu adalah orang yang tidak bisa dipertanggungjawab, ini bahaya. Maka itu carilah guru, seorang mursyid yang bisa dipertanggungjawabkan, yang jelas keilmuannya, yang jelas faham madhabnya. Kalau tidak, nanti juga akan bisa tersesat. Nah, orang menuju kepada Allah juga seperti itu. Orang beribadah itu kan semua adalah menuju kepada Allah. Bagaimana ibadah yang benar, yang dipastikan bahwa ibadah itu sesuai, ya, menurut ajaran agama Islam. Nah, orang yang menuju kepada Allah pertama ada modelnya orang a'ma, wa imma basirun, dan ada pula modelnya orang yang menuju pertaubatan itu basirun, orang yang sudah memahami, sudah bisa melihat mata hatinya, orang yang mempunyai mata hati, ketajaman mata hati. Karena ketajaman mata hati yang disebut dengan basiro ini muncul dari nurul iman, sehingga nurul iman inilah yang membuat lapang dadanya. Dari lapang dada, ya, dari situlah kemudian orang itu punya kemampuan untuk berjalan melalui nur, cahaya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika menghadapi gelapnya perjalanan. Dia bisa, karena dia dikasih sentolop ya oleh Allah. Maka dalam kondisi seperti itu dia sudah tidak perlu lagi untuk dituntun, karena dia sudah dituntun sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma basirun, dan ada kalanya orang yang menuju kepada Allah itu basirun, orang yang mempunyai ketajaman hati, orang yang mempunyai basiroh, mata hati, yuhda, yang bisa ditunjukkan ya. Siapa basiro ila awalit tariqi, kepada awal jalan atau jalan pertama, jalan awal dulu. Summa yahtadi, kemudian bisa mengambil petunjuk atau bisa mengambil hidayah tadi binafsihi, untuk kepentingan diri. Jadi ketika awal dia diberikan ketajaman mata hati yang disebut dengan hidayah. Dari hidayah itulah kemudian dijadikan alat untuk menunjukkan pada dirinya. Jadi hidayah, dari hidayah itu kemudian dia mampu berjalan sendiri. Beda dengan orang yang perjalanan suluknya, orang yang perjalanan menuju kepada Allah itu dalam keadaan a'ma. Orang yang dalam keadaan bodoh, orang yang keadaan buta, itu sangat berbeda. Kalau orang yang diberikan ketajaman basiro oleh Allah, yuhda, maka akan bisa memberikan petunjuk dari hidayah itu ya kepada seseorang tadi, sehingga dia bisa berjalan sendiri. Ya, dia berjalan sendiri, tidak lagi membutuhkan pendamping atau penuntun. Wa kadzalika, dan seperti itulah yaitu salik. Salik itu orang yang menuju kepada Allah itu tadi. Dibagi menjadi dua, ada i'ma, ada a'ma, dan ada basir. Wa kadzalika, dan kayak seperti itulah as-salik. I'ma a'ma wa i'ma basir. An-nasu fit thariqiddin, an-nasu, adapun manusia, fit thariqiddin, di dalam perjalanan spiritual agama. Itu yang qasimuna, membagi. Siapa manusia hadal ingkisam, kepada bagian ini, yaitu bagian. Jadi orang itu membagi di dalam konteks ya, dalam konteks suluk atau salik menuju kepada Allah itu, yaitu membagi dua bagian ini. Ada salik yang a'ma, salik yang bodoh, yang buta, yang belum punya guru. Yang kedua adalah salik yang memang diberi basiroh, ketajaman hati, ketajaman batin, yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Famin qasirin, maka itu dari orang yang terbatas. Layak diru, yang tidak mempunyai kemampuan. Siapa qasir? Ala mujawazati taklidi, untuk melewati bertaklid. Bi khutwatin, di dalam langkah. Jadi ada model orang yang terbatas. Orang yang terbatas sehingga tidak punya kemampuan untuk melewati taklid. Dia harus bertaklid. Ya, termasuk kita ini ya, termasuk ibadah kita itu adalah ibadah yang taklid, yang masih mengikuti ya sesuai dengan tek-tek yang ada di Al-Quran, yang tek-tek yang diajarkan oleh hadisnya Rasulullah SAW. Kita masih berpegang seperti itu ya. Ini bagi orang terbatas masih digunakan panduan, tidak bisa lepas dari panduan ya, karena kita termasuk bukan orang yang istimewa masih ya. Jadi masih belum dipeting sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qasir, ada orang keterbatasan. Famin qasirin, maka itu dari orang yang qasir, terbatas. Terbatas itu artinya adalah layak diru, yang tidak punya kemampuan. Siapa qasir ala mujawazati taklidi, untuk melampaui taklid. Jadi masih tetap kita taklid. Taklid kepada ulama, taklid kepada madhab ya, itu tetap taklid kita.
bi khotwatin di dalam langkah. Sehingga kalau sudah seperti itu fayaftakiru maka butuh. Kalau kita masih belum punya kemampuan untuk memahami terhadap teks-teks agama itu secara sendiri, tetap kita harus mengikuti terhadap apa-apa yang dipahamkan, apa-apa yang ditafsirkan, apa-apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Maka kita butuh fayaftakiru maka butuh seorang khotir itu ila ayasma'ah, yaitu mendengarkan fi kulli qadamin pada setiap langkahnya. Langkah maju mundurnya ibadah itu harus mendengarkan nason kepada teks min kitabillahi au sunnati rasulih, yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Jadi harus kita tetap membawa kitab rujukan itu. Dalam konteks perjalanan salik, bagi orang yang masih belum diberikan basirah oleh Allah dan dia masih orang yang terbatas, masih mengikuti dengan panduan-panduan yang ada itu, maka kita butuh untuk mendengarkan setiap langkah maju mundurnya. Posisi seorang salik itu harus yaitu mendengarkan dari dalil-dalil kitab Allah dan sunnah Rasul. Jangan sampai ibadahnya orang salik itu masih di tingkatan qosir, ya masih kurang seperti ini, kemudian lepas dari barometer, dari ukuran, dari standar nas di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Warubama dan kadang-kadang ya yuwizuhu menjadikan sulit apa dzalika, itu untuk memahami, untuk mendengarkan pada setiap derap langkah ya maju mundurnya itu, mendengarkan apa nas dari teks-teks yang bersumber dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang seperti itu kita itu sulit kok ya untuk untuk menerima ilmu yang sudah jelas, ilmu zahir saja, ilmu yang berasal dari Al-Qur'an, dari hadis saja kita itu agak kesulitan, sehingga fatahayyaru, sehingga menjadikan bingung. Maka seperti ini kita wajib ada seorang guru mu'alim, guru mursyid, guru yang mengajari kepada kita yang kalau itu terkait dengan masalah suluk, ya kita mencari guru yang ahli di bidang suluk itu tadi. Karena kita memang sekalipun taklid saja di tingkatan taklid, ya kita itu sulit kok menerjemahkan dari sebuah, kadang-kadang itu sulit dari sebuah teks-teks baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis, itu sulit, sehingga menjadi bingung. Kalau sudah seperti itu, ini qosir, ini posisi qosir, orang yang terbatas. Fasairu hadza, maka adapun perjalanan ini. Wa intola senajan, wa intola, dan sekalipun lama umurnya qosir, sekalipun dia menjalani ini panjang umurnya orang itu. Wa azuma, dan sudah bulat jaddu semangatnya. Itu mukhtasarun, masih terbatas. Wa khutahu, dan adapun langkah-langkahnya qasir, itu qasiratun, juga terbatas. Jadi ibaratnya orang jalan itu tidak bisa cepat, pelan. Sekalipun ini dilakukan dalam tempo waktu yang sangat panjang dan sangat lama sekali, walaupun dengan semangat yang kuat. Ya. Wa min sa'idin, nomor 2 ini. Wa min sa'idin, dan itu dari orang yang sa'id, orang yang beruntung. Syarahallah, orang yang beruntung itu begini. Kalau orang yang orang yang qasir itu adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melewati dari posisi taklid. Tapi bagi orang yang beruntung sudah lepas dari itu, dari ikatan-ikatan itu,
Karena apa? Karena orang beruntung itu yang disebut dengan sa'id, wa min sa'idin syarahallahu sadrahu lil Islam. Syaraha telah membuka lapang. Siapa Allah sadrahu akan dadanya orang itu lil Islami, untuk beragama Islam. Bahwa maka adapun si Sa'id, orang yang beruntung itu ala nurin, dituntun di atas cahaya min rabbihi, yaitu cahaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu menang. Ya. Orang yang menang itu adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang menang. Karena sekalipun dia tidak hebat, tapi kalau beruntung tetap enak. Nah, keberuntungan itu semua adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah telah melapangkan jiwanya dengan cahaya itu. Jadi yang membuat lapang hatinya orang-orang yang beruntung itu karena cahaya yang telah diletakkan, nur Allah yang diletakkan di dalam dadanya orang. Sehingga kalau sudah seperti itu fayatanabbahu, maka kemudian menjadi sadar. Jadi bangkit. Kalau orang sudah diberi cahaya, karena sudah dicap menjadi orang beruntung, maka apapun, ya, sekecil apapun yang mengantarkan dia itu pasti sukses. Fayatanabbahu, maka menjadikan sadar biadna isyaratin, dengan limitnya isyarah, sedikitnya, ya, minimalnya isyarah. Isyarah itu artinya ilmu yang ia dapat itu sangat minim, tapi mampu mengantarkan kepada kesuksesan untuk menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mampu menyadarkan. Fayatanabbahu, maka dengan cahaya yang dibukakan oleh Allah ke dalam jiwanya itu, fayatanabbahu mampu menyadarkan. Biadna isyaratin, sekalipun ya minim sekali dia memahami terhadap Al-Quran. Kesadaran kebangkitan itu kemana? Adalah lisulukin torikin mughawwasutin, yaitu menuju atau menempuh lisuluki torikin untuk menempuh jalan mughawwasutin yang berat, yang sulit. Wa qad'i aqabatin, dan menempuh jalan yang sangat sulit, mut'ibatin, yang melelahkan. Jadi sekalipun jalan itu adalah sulit, langkah-langkahnya juga berat, melelahkan, sekalipun seperti itu dia tetap bangkit, dia tetap berjalan menuju kepada pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menerima banyak godaan, dia harus menerima banyak ujian demi ujian, ya, tetapi semangat nur cahaya yang telah diletakkan oleh Allah di dalam jiwanya itu membuat lapang untuk berjalan terus untuk menuju pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyriku, dan mencorong, ya, menerangi fi qalbihi, di dalam hatinya si Said apa nurul Qur'ani, cahaya Quran, wa nurul imani, dan cahaya iman. Jadi itu semua cahaya-cahaya, ya, cahaya-cahaya yang muncul di dalam hatinya orang mukmin itu tadi, pertama bisa karena karena cahayanya Quran dan cahayanya iman. Jadi cahaya yang mengantarkan menjadi orang yang sadar, sekalipun dia harus menerima banyak tantangan, menghadapi beberapa ujian untuk menuju pertaubatan.
sudah berhenti masih datang lagi untuk digoda kemaksiatan. Sekalipun itu berat, dia akan terus berjalan. Dan yang membuat cahaya itu adalah cahaya keimanan. Yang membuat seperti itu kuat, ya, cahaya itu adalah cahaya Quran. Tadi ya, jadi ada orang yang didorong, ya, munculnya rasa untuk untuk melakukan wajibnya taubat itu karena ilmu, karena melihat ada ayat, ada hadis. Ada yang karena keimanan yang dikuatkan oleh Allah. Jadi makanya itu mencorongnya, munculnya cahaya yang mengantarkan, ya, itu semua itu adalah cahaya Quran dan cahaya iman. Wa adapun sa'id, orang yang berbahagia, li syiddatin nuri batini, karena kuatnya cahaya batinnya, sa'id ya jetazi'u, sudah cukup. Artinya sudah cukup, itu sudah enggak perlu banyak lagi. Tidak perlu banyak lagi biadna bayanin, dengan penjelasan yang sangat minim. Jadi tidak perlu banyak ngaji. Artinya nggak perlu buka banyak Quran, banyak hadis. Kalau sudah begitu kuat keimanan seseorang di dalam batinnya itu, maka cukup. Ya, dengan penjelasan sedikit itu sudah cukup, tetap tidak akan tergoyahkan untuk menuju pertaubatannya kepada Allah. Kewajiban taubat itu akan digapai dan akan diraih. Karena apa? Karena cahaya yang sangat kuat yang ada di dalam hatinya. Cukup. Ya, tidak perlu banyak tentang penjelasan Al-Quran. Penjelasan ilmu, dalam penjelasan ilmu sudah. Ya. Wa ka'annahu yakadu zaituhu yudhi'u walau lam tamsasu narun. Wa ka'annahu, maka seakan-akan sesungguhnya sa'id itu yakadu hampir-hampir, apa zaituhu, minyak zaitunnya sa'id itu yudhi'u, telah menerangi. Yang dimaksud zaitun di sini hati. Jadi betul-betul bahwa hampir hati itu, hampir setiap hatinya orang mukmin itu mengeluarkan cahaya, menerangi. Jadi tidak hanya bercahaya, tapi yudhi'u, hampir akan menerangi, yudhi'u. Atau kita artikan ini sudah menerangi hati orang mukmin itu loh, sudah menerangi. Hatinya orang mukmin. Hampir sudah menerangi. Zaitun di sini itu adalah kiasan. Yakadu zaituhu yudhi'u, hampir. Minyak, ya, minyak zaitun itu sifatnya itu kan berkilauan, apalagi diletakkan di tempat panas, di tengah-tengah padang pasir, di situ diletakkan zaitun, maka ketemu dengan, wah, itu tambah luar biasa. Hatinya orang mukmin itu sudah terang. Walau lam tamsasu narun, sekalipun belum disentuh oleh cahayanya Allah. Walau lam tamsasu, sekalipun belum menyentuh akan zaitun apa narun, api, maksudnya cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza massathu, jadi cahaya-cahaya itu sudah bermunculan dari cahaya iman yang lahir dari keimanan itu sendiri. Sumbernya ya dari keimanan, cahaya dari Al-Quran. Dan memang sifatnya hati orang mukmin itu mengandung cahaya dan bisa menerangi. Sekalipun ini belum diberi cahaya, kalau ibaratnya seperti zaitun tadi, itu belum disinari matahari. Wah, kalau disinari matahari malah bagaimana? Mantul juga. Fa'idha massathu narun, apabila sudah menyentuh dan bergabung
bercampur, masatu itu menyentuh. Hu kepada zaitun apa narun cahaya Allah. Bahwa maka adapun zaitun itu artinya hati. Ini kata kiasan. Itu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Artinya cahaya itu akan memantul. Cahayanya zaitun, cahayanya hati orang mukmin itu mampu menerangi alam dunia ini. Makanya ada sebuah hadis, andaikan nurnya orang mukmin ini tidak ditutup, maka dunia ini akan terang, tidak akan pernah sirna, tidak pernah gelap. Satu persatu. Hatinya orang mukmin satu itu mampu menerangi langit 7, menerangi bumi 7. Saking kuat. Loh ini loh kemudian nanti akan diberikan bergabung, disentuh. Ya. Nur hati itu kemudian bertemu dengan cahaya besar matahari. Maka akan menjadi nurun fauqa nurin. Jadi itu menjadi kuat dan dahsyat hatinya orang mukmin karena cahaya itu kemudian disinari oleh cahaya besar sehingga mematul kekuatan cahaya pada zaitun tadi. Itulah nanti pada akhirnya orang mukmin seperti itu untuk menuju pertaubatannya kepada Allah. Yahdillahu linurihi mayasya, tapi yahdillah, yahdi akan menunjukkan siapa Allah linurihi terhadap cahayanya Allah man kepada orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Wahada, dan adapun ini sa'idun itu layak taju ila nasin mangkulin, sudah tidak butuh. Kalau sudah seperti ini hidayahnya sudah sangat kuat, maka namanya sa'idun itu sudah tidak memerlukan lagi kepada ila nasin mangkulin, kepada tek-tek yang dikutip fi kulli waqi'atin, pada setiap peristiwa. Ya mungkin sudah banyak bisa menjawab. Kalau basironya tajam sudah luar biasa, maka setiap peristiwa yang dihadapi maka nggak usah perlu buka ayat Quran, hadis, karena dia sudah mampu memberikan jawaban, bisa menerima jawaban. Atau sudah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memang diberi hidayah, kekuatan, ya, kekuatan mata hatinya oleh Allah, karena dia awal tadi, karena dia tidak diberi kemampuan untuk menganalisa terhadap teks Al-Quran dan hadis, tetapi oleh Allah dipeting, dipilih sendiri oleh Allah. Maka seperti ini orang yang beruntung itu layak taju, sudah tidak membutuhkan siapa ada Said ila nasin, kepada teks mangkulin yang terkutip fi kulli waqi'atin, pada setiap peristiwa atau kejadian. Artinya apa? Pada kondisi orang yang seperti ini, ya, orang yang dibukakan nur mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin mengetahui kewajiban taubat, maka orang ini cukup dengan melihat melalui apa? Melalui ketajaman hatinya tadi yang telah diberikan oleh Allah sejak awal dulu. Ila taubati, untuk memahami tentang makna taubat itu sendiri. Ini yang disebut dalam bahasa ilmu arut itu adalah tasawur. Jadi pengertian kata demi kata, pengertian makna, pengertian atau makna kata demi kata. Baru setelah ada tasawur nanti ada tasdik. Ada tasdik. Ini dalam ilmu dalam ilmu arut itu kayaknya seperti itu. Nah, pada bagian orang yang telah diberikan oleh Allah hidayah dengan melalui cahaya nur keimanan yang berupa tajamnya basiro mata hatinya, untuk kemudian diantarkan menuju taubat dan bisa mengartikan taubat. Itu apa? Ya, adapun taubat summa ilal wujubi, kemudian orang itu bisa melihat ilal wujubi, kepada hukum wajibnya taubat.
Jadi orang untuk mengetahui hukumnya taubat, ya hukum wajibnya taubat itu diawali mengerti dulu tentang taubat. Nah, wujub taubat ini, kewajiban taubat ini yang disebut dengan tasdik. Dalam ilmu arut itu disebut tasdik. Kalau yang pertama itu tasawur, ya, deskripsi, jadi untuk pengertian kata demi kata. Mungkin ini yang kemudian menjadi penting untuk kita ketahui. Summa ilal wujubi, kemudian melihat atau mengetahui hukum wajib. Ma adapun apa maknahu, makna daripada wajibnya taubat. Summa yujma'u atau summa yajma'u, kemudian menggabungkan, mengintegrasikan siapa man baina makna wujubi, antara pengertian wajib wa taubati dan pengertian taubat. Dari situ nanti akan bisa digabungkan dua pengertian tentang makna wajib dan makna taubat. Sehingga fala yasyuku, tidak ada keraguan, akhirnya menjadi yakin fi subutihi, untuk menetapkan hukum wajib, ya, untuk menetapkan hukum wajib laha bagi taubat. Nah, ini yang diberikan oleh Allah pada orang-orang tertentu atau orang yang memang diberikan oleh hidayah oleh Allah, di mana dia sudah tidak butuh untuk mengutip dari beberapa ayat Al-Quran, karena memang dia orang itu sudah diantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengerti makna taubat dan kewajiban wajibnya akan taubat itu sendiri. Dan wadzalika bi ayya'lama, nanti kita akan teruskan kembali kajian tentang makna pengertian daripada wajib, ya, kewajiban taubat itu sendiri bagaimana. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.